dari kelompok P5 wawancara. Ada saya sendiri, ada Nurhawa. Saya Memang Nurhawa Ahmad. Saya Nurhawa Bisa. Saya Tiara Sasania. Saya Tiara Jawa Agustin. Terus kesini mau ngapain? Kita mau wawancara tugas, ada tugas wawancara. Tapi di sini karena teman-teman. Kalian tahu BNN dari mana sih? Dari ini teman. Awalnya ini saya pernah tes narkoba kan. Narkoba pakai narkoba. Tes narkoba. Soalnya saya ceknya di MPP. Nah, saya pernah lihat suratnya ada tulisan BNN. Saya kira tuh di situ. Ternyata di sini BNN-nya. Iya. Jadi salah. Awalnya kan ke sana nanyanya. Jadi katanya dari pihak sana itu kalau mau nanya lebih jelasnya, maksudnya kayak mau wawancara lebih jelas tentang narkoba bisa ke BNN di Jalan Aku katanya gitu. Iya. Jadi kita kenalan dulu ya. Saya Nadia, saya dari seksi P2M. P2M itu pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Nah, saya di sini mau membantu adik-adik untuk belajar ya, atau mengetahui lebih dalam BNN itu apa dan apa sih kerjanya. Nah, sekarang pertanyaannya apa nih buat BNN? Pertanyaan pertama, apa aja program yang dilakukan BNN Kota Samarinda dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba? Jadi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran dalam narkoba kita sebut sebagai P4GN. Jadi P4GN itu adalah semua upaya yang dilakukan oleh BNN untuk apa sih? Untuk menolak, mencegah, mengobati, sampai kita juga ada rehabilitasi. Nah, itu semua BNN yang melakukan. Nah, kalau apa aja sih caranya atau kegiatan apa aja sih yang dilakukan BNN Kota Samarinda? Rasa-rasanya ada lebih dari 25 kegiatan yang itu terbagi atas 3 bidang: pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi. Nah, kalau pencegahan itu adalah semua kegiatan yang tujuannya untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Contohnya, saya sering sekali datang ke sekolah-sekolah untuk memberikan sosialisasi. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah deteksi dini. Deteksi dini adalah salah satu program yang paling sering diminta oleh perusahaan, instansi. Caranya dengan melakukan tes urin. Jadi tes urin itu adalah salah satu bentuk pencegahan. Jadi namanya juga deteksi dini ya. Kalau ada yang terdeteksi, supaya cepat-cepat kita bantu untuk rehabilitasi. Dan yang kedua tadi adalah pemberantasan. Pemberantasan itu adalah lebih kepada upaya-upaya hukum ya, kayak misalnya nangkap, kemudian melakukan lidik, kemudian ada yang nyamar-nyamar kayak gitu, itu dilakukan oleh pemberantasan. Nah, kalau rehabilitasi itu adalah ya untuk merehab, kita nyebutnya bukan pemakai narkoba tapi korban penyalahgunaan narkoba. Kita sebutannya korban. Nah, upayanya kurang lebih kayak gitu. Kemudian kalau ke sekolah kita nggak cuma ke SMK, SMP, SD, tapi kita juga ke PAUD. Kita ngajarin untuk komunikasi asertif. Jadi kalau misalnya anak kecil kan sering ya kalau dikasih langsung diterima. Nah, kita kasih tahu gimana sih cara menolaknya untuk anak PAUD. Biasanya mereka senang nih sambil kita menggunakan metode mainan. Jadi kita datang ke PAUD, kita kasih mainan, sambil kita kasih tahu nih caranya gimana kalau menolak pemberian dari orang yang tidak dikenal. Gitu. Jadi semua lapisan di masyarakat itu BNN sentuh ya. Mungkin kalau merasa kok di daerah saya belum ya, mungkin belum aja kali. Tapi semua lapisan mulai dari anak kecil sampai ibu-ibu, kakek-kakek, nenek-nenek kita kasih penyuluhan karena di era sekarang ini masih banyak juga yang belum tahu ternyata narkoba itu berbahaya. Dan orang-orang pasti taunya narkoba kan sabu, bahkan ganja. Ternyata enggak cuma itu. Semua yang membuat kita menjadi kecanduan itu masuk ke dalam narkoba, karena narkoba itu adalah narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Nah, kayak siapa yang suka kopi di sini? Nah, kopi di dalamnya ada zat namanya apa tuh? Kafein ya. Kafein itu ternyata bikin kecanduan. Nah, itu adalah bahan adiktif
yang sebenarnya nggak bahaya, tapi kalau terlalu banyak kita konsumsi pasti juga bahaya untuk tubuh ya, kayak gitulah. Nah, programnya kayak gitu, BNN Goes to School, ada Goes to Kampus, Goes to Pesantren, kita juga punya, terus donasi mainan. Banyak dari kalian bisa lihat di IG-nya, IG BNN Kota Samarinda. Banyak banget kegiatan di situ. Gitu. Kemarin kan ada kasus tuh di luar Kalimantan yang anak bayi ya umur 2 tahun, 3 tahun. oh 3 tahun di Setahun kah? nggak tahu pokoknya Kita aku nengokin BTW gimana di RSUD AWS. orang Samarinda. Iya. Keren menurut Samarinda itu gimana Bayi cara yang 1 bulan. yang dia dianuin sama tetangganya katanya Ya. benar. Itu bisa dicampur di minuman kak? Sebenarnya ini kita bongkar ya, walaupun ini sebenarnya nggak segamblang itu untuk boleh diceritakan, tapi penggunaan sabu itu kan tidak diminum ya, karena ada alat bantunya kan kalau orang mau konsumsi sabu pakai sedotan dan lain sebagainya. Nah, air yang dikonsumsi oleh bayi itu yang nggak sengaja terminum itu diduga adalah sisa dari bong. Kalian tahu nggak bong? Alat yang untuk menghisap sabu. Sudah tahu. Ada botolnya. Nah, itu kan ada. Jadi kan itu uapnya ya, kayak ada air terus dibakar, terus keluar uapnya baru disedot. Nah, airnya ini kan masih ada dong sari-sari dari sabu. Namanya bayi kan belum sekuat kita ya. Jadi sesedikit apapun pasti dia merasa efeknya. Jadi bayi itu 2 hari tidak tidur, terus berkeringat, karena makanya orang pakai sabu itu ciri-cirinya adalah salah satunya badannya bau ya, bau itu karena dia terus berkeringat, karena jantungnya terpompa lebih cepat, memaksa jantung untuk bekerja lebih cepat, akhirnya dia berkeringat dan dia akan malas mandi, malas makan, malas minum karena dia tidak merasa lapar, tidak merasa haus, tidak merasa ngantuk. Nah, makanya orang pakai sabu itu kayak gitu terus biasanya hitam, karena biasanya yang konsumsi sabu itu orang-orang yang membutuhkan stamina lebih kuat gitu. Ya, makanya ada banyak orang obat kuat ya gitu, kayak itu. Nah, itu kita juga membantu untuk rehabilitasi di Tanah Merah, nggak di sini ya, di daerah Tanah Merah, dan kabarnya adiknya sudah sehat lagi sekarang. itu hilang total, maksudnya kayak kalau tes urin kan kita ada negatif positif tuh kak. Nanti dia kan SMK kan bakalan di tes urin, itu dia bakalan hasilnya positif pas besarnya atau negatif? Enggak sih, jadi efek penggunaan sabu itu jika menggunakan alat tes yang biasa, yang tes urin kalian sering lakukan itu hanya maksimal bertahan 1-2 minggu itu udah susah terdeteksi di alatnya, karena kan itu rapid test kan, tes cepat gitu. Tapi kalau mau yang lebih akurat bisa menggunakan rambut, darah, kuku juga bisa. Tapi kalau dia kan minumnya nggak sengaja minumnya kan sekarang, besok besar udah nggak ada lagi sih. Cuman yang dikhawatirkan adalah karena bahayanya narkoba itu kan merusak sel syaraf di pusat otak ya. Jadi apapun jenisnya tuh yang dirusak adalah syaraf otak. Nah, namanya anak bayi nih lagi golden age, dia lagi proses belajar, ternyata termasuk sabu, dikhawatirkan ada kerusakan kah atau halusinasi kah, tapi rasanya sudah membaik ya. Jadi semoga adiknya nggak ada efek apa-apa besok ketika dia sudah dewasa lah, dan tidak kecanduan ya, karena dia tidak sengaja minum dan langsung diobatin. Baik, dan itu pertanyaan kedua. Menurut BNN, bagaimana pencegahan paling efektif terhadap bahaya narkoba? Pencegahan dimulai dari aku. Jadi yang paling efektif adalah ketika kita punya ketahanan diri terhadap narkoba. Misalnya kalau kalian nih, usia kalian nih masih labil ya, umurnya berapa? 15 ya, masih di bawah 17 tahun, dianggap belum dewasa, masih usia dimana ada gejolak-gejolak, kalau dikasih kalian lagi galau mau aja ya kan. Jadi dimulai dari aku, dimulai dari diri sendiri.
Makanya kenapa BNN bikin program itu dari sedini mungkin, dari PAUD kemudian SD, supaya mereka punya ketahanan dan kepercayaan diri kalau ada orang yang ngasih barang yang kita nggak tahu barangnya apa, dengan pede mereka akan tolak. Nah, kalian juga gitu nih, kalau kalian lagi galau dikasih minum, ya jangan diminum, ya kan? Yang paling efektif adalah dari diri sendiri, makanya kuatkan iman kan. Makanya kalau usia kalian ini harus sibuk, jangan nggak sibuk, jangan sekolah terus pulang, les kah, atau kalian ini suka nari, kalian ikut nari les, atau kalian mau suka melukis, lakukan hal-hal yang positif supaya kalian tuh nggak ngerasain galau gitu. Kalau kalian galau udah dijamin deh, gampang oleng pasti. Tuh, kemudian selain dari diri sendiri adalah dari keluarga. Makanya BNN ada program ketahanan keluarga. Jadi kita memberikan bimbingan kepada keluarga, sampel keluarga ya, contoh gimana sih ibu-ibu dan bapak-bapak itu kalau punya anak remaja supaya terhindar dari narkoba itu caranya gimana? Kita kasih pelatihan selama 4 kali pertemuan kayak gitu. Kemudian kalau di sekolah ya kita berikan sosialisasi. Terus ada PR nggak di sekolah kalian atau UKS gitu? Ada kan? Nah, mereka adalah sebagai agen kepanjangan tangan dari BNN. Mereka kan orang kesehatan ya, jadi mereka tahu nanti bisa memberikan penyuluhan kepada teman-temannya. Jadi dengan informasi yang terus berantai, harapannya adalah semua orang tahu kalau narkoba itu nggak ada gunanya sama sekali. Gitu. Jadi mulai dari diri sendiri ya. Pertanyaan ketiga, adakah himbauan BNN bagi pemerintah dan masyarakat terkait dengan masalah narkoba? Himbauan dari BNN, kita punya undang-undang narkoba. Semua orang rasanya tahu ya bahwa narkoba itu tidak boleh digunakan dengan alasan apapun kecuali dalam 3 tujuan: medis, pendidikan, penelitian. Jadi di luar itu narkoba kan tidak boleh digunakan. Nah itu semua orang tuh tahu. Nah orang-orang yang nggak tahu tuh yang bandel-bandel itu loh, yang ngeyel-ngeyel itu loh. Gitu. Nah kemudian untuk menambah semangat orang-orang dalam melawan narkoba, karena kan nggak kuat tuh kalau BNN doang yang melawan narkoba, tapi orang lain nggak. Kita punya tagline yaitu berani tolak, berani lapor, berani rehat. Tadi berani tolak tuh yang kepercayaan diri tadi ya, kalau ada yang ngasih atau kalau ada yang menawarkan itu kita harus berani tolak. Kalau berani lapor itu jika kalian melihat ada tetangga, saudara yang kok kayaknya dia ini pakai narkoba ya, kok kayaknya dia suka ngisep sabu ya, suka merokok ganja ya. Nah kalian tuh punya hak untuk melapor ke siapa? Ke BNN. Udah paling aman ke BNN, karena jika melapor ke BNN dan tidak dalam BNN tuh nggak lagi operasi gitu loh, nah itu tidak akan dikenai hukuman pidana. Jadi kita akan bantu untuk rehabilitasi sampai pulih. Jadi dia nggak akan dipenjara. Lain lagi kalau misalnya BNN lagi sidak, terus kita tangkap, wah ini dia pakai sabu, di situ ada barang buktinya, kemudian ada pelakunya, udah pasti dia akan dikenai sanksi pidana. Ya, jadi mendingan lapor aja, gitu. Atau datang ke BNN, gitu. Diajakin untuk yuk berobat yuk di BNN, nanti dibantu sampai pulih. Karena pengguna narkoba itu nggak bisa sembuh, gitu. Nggak akan bisa sembuh karena zat itu kan sudah mengalir di darah mereka. Jadi kalau misalnya kembali lagi ke lingkungan yang sama, misalnya dia kena narkobanya di sekolah sama teman-teman gengnya nih, kalau dia balik lagi ke geng itu ya dia akan pakai lagi gitu. Jadi susah untuk sembuh, nggak akan sembuh. Jadi kita sebutnya pulih. Kemudian yang terakhir adalah berani untuk rehabilitasi. Nah rehabilitasi di BNN itu gratis, tidak dipungut biaya, baik rawat jalan maupun rawat inap. Kalau rawat jalan itu biasanya korban-korban yang tidak mengalami gejala yang berat, jadi dia masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Karena kalau ada yang
pengguna brutal nih, misalnya dia sampai melukai diri, kemudian halusinasi berlebih, dia sampai menghantam-hantamkan badannya ke tembok, ada yang kayak gitu deh, teriak-teriak, itu kan harus dibantu obat-obatannya. Nah itu harus dirawat di balai rehabilitasi Tanah Merah, di Tanah Merah sama. Kalau yang kita layani di sini itu yang rawat jalan, yang kalian tuh masih bisa ngobrol biasa kayak gitu sama korban-korban itu, cuman zatnya masih ada di dalam tubuh. Kemudian mereka dibantu untuk menciptakan kehidupan yang baru supaya terhindar lagi dari narkoba. Jadi berani tolak, berani lapor, berani marah. Tuh. Pertanyaan keempat, bagaimana SOP dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba? SOP-nya apa ya? SOP-nya kayaknya SOP untuk mencegah narkoba itu adalah dengan tidak menciptakan. Jadi gini, narkoba itu kan ada supply, ada demand, ada permintaan, ada penawaran. Nah kalau kita ibaratkan nih, di keluarga kalian nggak ada yang suka makan telur, tapi ada orang lain ngasih telur buat keluarga kalian, kira-kira telurnya dimakan nggak? Nah itu kita tuh harus memutus itu loh, memutus rantai itu loh, gitu. Jadi kalau semakin banyak orang yang tersadar kalau narkoba tuh nggak ada manfaatnya, itu akan terputus sendiri. Jadi dia bangkrut sendiri, gitu. Kalau kita ibaratkan gitu, misalnya gini, orang Samarinda semuanya nggak ada yang suka terasi, tapi kita jualan terasi di situ, kita kan nggak laku ya terasinya ya, ibaratnya kayak gitu. Kalau orang tuh udah punya imun terhadap narkoba, dia udah nggak akan goyah lah kalau ada tawaran inilah itulah narkoba jenis ini itu, ya mau dikasih ya nggak akan mau. Ya, SOP-nya ya itu tadi, kita harus memutus permintaan dari pasar itu dengan cara-cara BNN tadi. Kalau apa sih yang bisa kalian lakukan sebagai yang bukan BNN? Apa? Hah? Kalau ini ada? Belum ada? Jadi pada bikin video ya? Tahu nggak buku kan? Nggak ada lah, udah luar nggak ada? Oh, Katanya ya? Lanjut ya, nggak apa ya? Nah, tadi sampai mana ya? Kita Oh iya, yang bisa kalian lakukan adalah yang pertama dengan tidak nambah-nambahin beban negara, dengan tidak usah pakai narkoba dengan alasan apapun. Bentar ya. Kapan sih? Maci. Terus tadi yang pertama dengan apa tadi? Apa? tidak menambahkan beban Ya negara. jangan nambah-nambahin beban negara lah, karena kan rehabilitasi itu kan dibayarin negara loh, makannya, obatnya, apalagi yang nginep-nginep tuh yang di rumah sakit, yang di balai itu tuh mereka pakai uang negara. Jadi kalian jangan nambah-nambahin. Minimal kalau generasi anak-anak yang sekolah ini nggak pakai narkoba kan lumayan tuh, beban negaranya berkurang kan. Kemudian yang kedua, kalian datang ke sini ke BNN, kalian dapat informasi bahwa narkoba itu nggak ada gunanya, apapun jenisnya, ya kalian sebarinlah ke teman-teman kalian. Nah itu peran kalian di situ tuh. Tapi kan anak zaman sekarang kayak apa ya kan? Maaf saya dulu SD pernah baca buku narkoba kan di SD gitu. Nah saya kan ngeliat efek samping dari narkoba itu bisa jadi gangguan jiwa, Iya. atau gila segala macam. Minimal gila, maksimal mati. Ya, ya gitu kan. Saya bilang kayak gini, narkoba itu bahaya loh, karena SD kan masih kayak kecil gitu kan Kak, kayak pengetahuannya nggak terlalu luas. Jadi saya bilang narkoba itu luas loh. Nah teman-teman saya ini malah bilang kayak, kamu ngapain baca buku narkoba, kamu mau pakai, kata dia malah kayak gitu Kak, kayak malah bilang apa ya, kayak malah bilang saya seakan-akan saya mau pakai gitu, padahal saya ngasih tahu mereka. Baru kata guru saya gini, enggak dia benar ngomongnya, memang narkoba itu bahaya, bagus juga dia baca buku narkoba biar ngasih tahu siapapun itu, tapi mereka salah tanggap, Iya. kayak kiranya saya malah mau pakai gitu. Jadi itu artinya kan orang-orang tuh belum melek ya, bahwa nggak apa-apa kok cari-cari informasi tentang bahayanya narkoba, tapi kan tidak cari cara pakainya gimana ya kan.
kan, terus habis itu belinya di mana gitu kan. Kalau Pak, di narkoba gimana ya, artinya kamu mau nyobain, tapi kalau cari informasi pencegahannya gimana ya caranya, ya itu bagus dong. Jadi kalian harus sebarkan informasi ya bahwa narkoba tuh nggak ada manfaatnya, intinya itu aja. Ada sih manfaatnya. Kalau beberapa waktu lalu saya operasi sesar itu pakai narkoba loh, karena anestesi penghilang rasa sakit itu termasuk ke dalam psikotropika. Obat bius. Iya, obat bius. Makanya orang-orang yang habis operasi yang bius total tuh kadang-kadang kalau udah mau sadar kan dia masih ngigo-ngigo. Nah itu tuh halusinasi tuh loh yang dibilang efek narkoba tuh halusinasi. Nah itu mereka kacau-kacau, ngigo-ngigo, ngomong-ngomong, itu efeknya tuh itu. Dan memang katanya pada fase itu, pada fase yang antara sadar gak sadar itu memang katanya enteng banget, enak banget. Tapi itu kan sudah disesuaikan dosisnya ya, dokter kan tahu berat badan kita berapa, tekanan kita berapa, kebutuhan untuk pemakaian psikotropika ini berapa. Nah kalau orang-orang yang nggak tahu, main suntik sendiri ya mati lah, jangan lama-lama ya kan, gitu. Jadi cari tahu untuk bagaimana pencegahannya, bahayanya apa, itu sangat-sangat baik. Apalagi kalian perempuan nih, nanti besok kalian punya anak. Nah kalian juga yang akan ngajarin anak-anak kalian gitu loh, ya kan? Bahayanya narkoba tuh kayak gimana? Gak ada salahnya sih cari tahu bentuknya. Jadi kalau kalian ngomong, jangan pakai ganja loh, lah ganja itu yang seperti apa? Nah kalian kan juga harus tahu ya. Kalau untuk pengetahuan itu nggak apa-apa, tapi kalau untuk cara belinya kayaknya nggak penting ya. Belinya tahunya gimana? Mana sih loketnya di mana sih? Tokonya sebelah mana sih? Kayaknya itu nggak penting. Ya gitu ya. Begitu. Lagi. Sejauh ini apa saja hambatan atau kendala yang ditemui BNN dalam pemberantasan narkoba? Kendalanya adalah pada masyarakat itu sendiri. Jadi terutama aku di seksi pencegahan. Pencegahan itu artinya adalah kita menjangkau zona hijau. Orang-orang yang berada di zona hijau artinya orang yang belum pernah sama sekali menggunakan narkoba. Tapi pernah suatu hari, aku perempuan nih, dapat undangan untuk memberikan penyuluhan di sebuah kampung. Nah, begitu saya datang di kampung tersebut, nah ini mah muka-mukanya orang pakai semua. Jadi kalau Bayangkan, orang pakai itu kelihatan dari wajah. kelihatan. Makin lama kamu sering berhadapan dengan orang yang pakai, ya tahu dengan lihat matanya, tingkah lakunya, kalian akan tahu dia dengan lihat pakai ini. Nah, coba memberikan penyuluhan yang tujuannya untuk mencegah diberikan kepada orang yang sudah pernah memakai narkoba. Kan mereka nggak ketawain saya dong. Mbak ini ngomong apa kayak pernah pakai aja gitu. Jadi mereka tuh belum paham gitu apa fungsi dan tujuannya saya datang ke situ untuk apa. Kok malah pesertanya yang dihadirkan adalah yang orang-orang pada pakai gitu. Atau mereka malah takut. Kalau saya datang nanya alamat, Bu, permisi alamat Pak RT di mana ya? Saya dari BNN. Oh, nggak tahu nggak saya alamat RT. Nanti kirainnya kita datang mau berbelok, padahal kita mau sosialisasi gitu. Hambatannya sebenarnya pada masyarakat itu sendiri yang belum pengen terbebas dari narkoba gitu. Karena kenapa mereka kok takut? Kok kenapa mereka nggak mau ngasih alamat RT-nya? Karena sebenarnya mereka tahu bahwa di situ banyak orang yang pakai, banyak orang yang menggunakan narkoba. Nah, nanti takutnya kalau misalnya mereka kasih tahu, mereka nanti diapa-apain gitu. Mereka merasa terancam nggak aman, makanya mereka nggak mau kasih tahu gitu. Gitu. Ada lagi. Apa rencana yang akan dilakukan oleh BNN ke depan? Rencananya yang pasti karena kita instansi pemerintah vertikal, kita punya sistem kerja yang ikut dari atas ya. Tapi siapapun itu pemimpinnya, pasti rencana kerja yang kita lakukan adalah untuk memberantas narkoba, terutama di Kota
Kalau aku di P2M di pencegahan sendiri, aku akan lebih luas menampakkan diri, menunjukkan eksistensi bahwa BNN itu bersama masyarakat. Jadi gak usah takut, BNN itu bukan yang sukanya grebek-grebek kok, kita juga hadir untuk masyarakat. Jadi gak usah takut kalau ada apa-apa, boleh kabarin BNN, minta butuh bantuan rehabilitasi kah, butuh bantuan pengen penyuluhan, boleh. Jadi supaya masyarakat juga tahu bahwa di tengah-tengah mereka tuh ada orang yang mengawasi mereka, namanya BNN. Jadi mereka tuh gampang pakai sabu di pinggir jalan, nanti ada orang lewat diajakin, akhirnya makin banyak orang yang pakai sabu, supaya mereka merasa bergeraknya lebih sempit karena ada instansi yang udah lebih terkenal gitu di masyarakat, ada BNN loh, jadi mereka ada perasaan takut gitu untuk menyalahgunakan narkoba gitu. Jadi atau kalian pengen tahu apa nih mumpung ada di sini? Pengen lihat korban penyalahgunaan narkoba Mbak di sini? Ada sih di atas, tapi mereka hanya konseling aja. Kalau dalam kelas ini cuma konseling. Konseling itu gimana sih? Yang ngobrol aja. Jadi perbaiki pola hidupnya, nanti diajarin makannya harus teratur, apa yang harus mereka lakukan supaya nggak ingat lagi kalau mereka lagi pengen banget pakai narkoba, caranya gimana. Itu sih konseling itu, karena konseling itu sama konselor, ada psikiater juga, kita punya psikiater di sini, ada psikolog juga, ada dokter. Kan katanya kan makanan-makanan itu ada yang dimasukin narkoba atau apa gitu, contohnya gak tahu sih, saya lihat di sosial media atau kayak permen-permen gitu. Nah itu kalau misalnya nggak sengaja kemakan itu gimana? Pertahanan dirinya gimana? Kan biasanya tidak barang-barang yang kayak begitu tuh nggak lazim, kayak bungkusnya beda. Kalau kalian nggak tahu ini nggak usah makan. Tapi kalau nggak sengaja makan, terus kamu hari ini makan nih itu permen, besok ada di berita permen ini adalah mengandung narkoba, belasan siswa tidak sengaja memakan, dia cepat-cepat ke dokter lah, nanti supaya didetoks, dikeluarkan zatnya. Takutnya kalian nanti bodoh terus nggak mau sekolah, nanti besoknya pengen permen itu lagi, nah itu adiksi, ketagihan. Ada lagi main apa, bentuknya kayak gimana Mbak, lihat aja di Google. Kita tutup wawancaranya di sini. Terima kasih buat Kak Nadia udah jadi narasumber wawancara kita.